Sejak 4 bulan terakhir, senyum warga Pulau Enggano, Bengkulu memudar. Mereka terancam mengalami krisis ekonomi dan terisolir lantaran satu-satunya jalur nadi penghubung mereka dengan dunia luar terputus. Kapal feri yang melayani penyeberangan ke pulau tersebut tidak bisa berlayar, pemirsa, akibat penangkalan alur di pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Warga Pulau Enggano, Bengkulu Utara terancam mengalami krisis ekonomi dan terisolir sejak 4 bulan terakhir akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Kapal feri maupun kapal pengangkut logistik tidak bisa berlayar dan keluar dari pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu akibat alur pelabuhan tertutup sedimentasi pasir. Selain logistik, sembako dan BBM juga tidak bisa didistribusikan. Akibat kondisi ini, warga kesulitan menjual hasil bumi mereka akibat transportasi laut menuju Pulau Enggano yang berada di 150 mil laut kawasan Samudra Hindia terhenti sejak Maret 2025 dan membuat warga di Pulau Enggano mengalami krisis keuangan. Kondisi ini juga berdampak pada hasil bumi petani, terutama pisang yang tidak terangkut dan dibuang ke laut atau membusuk. Guna mengantisipasi kerugian dan memenuhi kebutuhan ekonomi, warga menggunakan alternatif lain, yakni dengan menggunakan jasa sewa angkutan kapal milik nelayan tradisional. Namun, langkah ini tak efektif lantaran sewa kapal terbilang mahal. Pak Abuki atau pimpinan kepala suku Enggano, Milson Kaitora, membenarkan situasi yang terjadi di Pulau Enggano. Benar, bukan terancam, sudah terisolir. Yang kedua, bagaimana kondisi di Enggano? Kondisi di Enggano sekarang tentang pagi tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta, menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Kami berkomitmen mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen. Pertumbuhan ekonomi sangat lumpuh ekonomi di Enggano. Sementara itu, terkait progres pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan saat ini masih terus berjalan meskipun progresnya lambat. Pelindo Bengkulu tengah melakukan upaya pengerukan dan revitalisasi alur pelabuhan Pulau Baai yang saat ini telah menjadi padang pasir akibat endapan ekstrim sedimen yang berada di pintu masuk alur pelabuhan Pulau Baai. Pengetahuan saya, mereka masih melakukan kegiatan, melakukan pengerukan ya. Dan kalau toh ada anggota DPR RI, siapapun yang kemudian berkunjung ke sana bersuara ya bagus lah. Jangankan anggota DPD, ketua DPD RI kan udah pernah, Wapres juga sudah pernah. Tinggal satu lagi presiden yang belum. Pak, ini kabarnya BBM di Enggano cuma 17 hari lagi ya Pak untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di sana. Kabarnya. Insya Allah saya sudah sampaikan ke Pertamina untuk segera melakukan suplai tambahan. Hingga saat ini, masyarakat di pulau terluar Indonesia dan berada di Provinsi Bengkulu hanya bisa bertahan hidup, bahkan mereka terpaksa menggunakan sistem barter atau tukar barang dalam bertransaksi akibat keterbatasan pasokan baik BBM, sembako, dan lainnya. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi alternatif sembari menunggu pekerjaan revitalisasi dan pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai dengan adanya ketersediaan kapal angkut atau transportasi. Dari Bengkulu, Rovesca Gromiko, Ferry Yustika, TV One, mengabarkan. Pemirsa, apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Enggano? Kenapa warga bisa terisolasi? Kita langsung terhubung pemirsa dengan Bapak Milson Kaitora yang merupakan Pak Abuki atau koordinator kepala suku di sana. Pak Milson, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, Pak Milson, apa yang sebenarnya membuat warga di sana resah sampai dikatakan Pulau Enggano ini terisolasi? Bagaimana kondisinya hari ini, Pak Milson? Ya, Enggano disebut sudah terisolasi dikarenakan penghasilan dari petani ini nggak bisa dibawa keluar
atau dijual secara maksimal, sehingga ekonomi masyarakat Pulau Enggano sampai pada hari ini masih tetap lumpuh. Oke, Pak Dikarenakan terputusnya hubungan Bengkulu Enggano. Oke, seharusnya Pak Milson sebelum kemudian adanya pendangkalan yang dilakukan, ada alternatif mitigasi yang disiapkan sebagai moda transportasi dan juga distribusi seluruh aktivitas masyarakat di sana. Apakah ini tidak dilakukan sejak awal? Memang tidak dipersiapkan dari awal. Sebetulnya dari bulan Desember ini sudah mulai terasa. Dangkal alur itu, kapal keluar masuk itu sudah mulai terasa. Bahkan ada beberapa pengusaha pisang itu sempat menyampaikan hal ini. Sampai ini lumpuh total, tidak ada, memang tidak ada persiapan. Setelah ini lumpuh total, baru sibuk dengan persiapan-persiapan, dan persiapan itu pun sampai hari ini pemerintah tidak mempersiapkan kapal khusus yang bisa mengangkut hasil petani itu ke dermaga. Sejak kapan Pak sebenarnya aktivitas pendangkalan pelabuhan ini sudah terjadi di sana? Sejak 1 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri, bulan Maret itu kapal sudah nggak bisa keluar masuk di pelabuhan itu. Sampai hari ini. Oke, apa alternatif yang disiapkan atau ada siasat tertentu dari warga untuk mengantisipasi, apakah kemudian menggunakan kapal pribadi begitu atau bagaimana? Jadi sekarang ini alternatif yang dilakukan oleh masyarakat Enggano, khususnya pengepul pisang, toke-toke pisang itu mereka kan nyewa kapal nelayan. Mereka nyewa kapal nelayan untuk ngangkut hasil petani dari Enggano. Itu pun hasil petani yang mereka angkut dari Enggano ini, itu hasil kebun mereka, keluarga mereka, itu yang mereka angkut ke Bengkulu. Itu pun mereka harus nyewa kapal yang cukup tinggi. Dari nyewa kapal yang cukup tinggi itu sehingga hasil pisang pun tertekan di Pulau Enggano ini. Yang mana waktu lancar kapal Bengkulu Enggano ini harga pisang itu 50.000 sampai 60.000 per tandan. Sekarang ini mereka itu beli cuma 20.000 per tandan harga pisang itu. Jadi dari 20.000 itu pun itu belum sepenuhnya sampai dengan petani, karena yang punya pisang ini kan ketika mereka sudah tidak sanggup lagi panen, mereka harus ngupah orang. Ngupah orang itu kan 5.000 per tandan, upah angkut lagi 10.000 per tandan. Artinya yang sampai ke petani ini hanya 5.000 per tandan. Jadi tidak sesuai dengan capek pekerjaan itu, sehingga dengan demikian banyak hasil petani itu membusuk di kebun, tidak diambil. Oke. Dengan status yang lumpuh total hari ini, artinya semua kegiatan perekonomian, aktivitas dan mobilitas masyarakat, anak-anak sekolah, pekerja ini juga lumpuh ya, Pak Milson? Itu otomatis ya, syukur sekarang ini kan anak-anak libur. Yang terdampak parah ini sekarang seperti anak-anak sekolah, kuliah di Bengkulu. Yang tidak bersama dengan orang tua mereka. Ini kan mereka butuh uang, apalagi sekarang ini kan mau masuk tahun ajaran baru. Ini tentunya mau beli baju seragam, apa segala macam kebutuhan anak sekolah ini terganggu. Gara-gara ekonomi ini tidak baik-baik saja. Oke, Pak Milson, ini kita harapkan juga pemerintah bisa bergerak begitu ya Pak ya untuk mengatasi ini. Tapi menurut Pak Milson sendiri, apa langkah yang paling mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini demi Pulau Enggano, Pak? Jadi
langkah pertama saya rasa yang harus diambil oleh pemerintah ini, Enggano ini buat status darurat. Ketika Enggano ini sudah status darurat, mungkin ada beberapa menteri akan bergerak untuk membantu perekonomian Enggano ini. Jadi kami hanya butuh kapal. Kami tidak butuh sembako. Karena sembako itu tidak menyelesaikan persoalan. Jadi kami butuh kapal yang bisa mengangkat hasil petani ini dari dermaga Enggano sampai ke dermaga Bengkulu. Kenapa toke-toke pisang bisa melakukan hal itu sementara pemerintah tidak bisa melakukan hal itu? Ini kan menjadi pertanyaan buat kami. Jadi kami tidak banyak nuntut dengan pemerintah dan kami tidak terlalu banyak ngemis-ngemis. Kapal, sekali lagi kapal yang kami butuhkan. Oke, itu ya Pak, untuk kapal. Pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Enggano ini. Baik, baik. Kapal untuk mengangkut hasil tani. Untuk mengangkut hasil tani saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau Enggano. Terima kasih atas informasinya, Bapak Milson Kaitora selaku Pak Abuki atau pimpinan kepala suku di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Siang. Kita harapkan pemerintah bisa mendengar ya keluhan dari warga di Pulau Enggano.